يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sahabat Al-Banna TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik dan seindah-indahnya dibandingkan makhluk yang lain. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan manusia tidak hanya pada penciptaan zahir fisiknya, tapi juga kesempurnaan manusia ada pada kecerdasannya, emosionalnya, dan lain sebagainya. Sungguh amat murka Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian melihat kita manusia menghina makhluk yang sangat sempurna yang Allah ciptakan ini. Sahabat Al-Banna TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau manusia yang sudah sempurna atau makhluk yang sudah sempurna seperti kita ini kemudian dihina sebagai makhluk yang rendah. Pernah enggak kita mendengar ucapan seseorang yang begitu marahnya sampai kemudian mengatakan, "Hei, anjing kamu, hai, babi kamu," dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan kerendahan akhlaknya, keburukan pribadinya, sampai-sampai begitu mudahnya berkata dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang rendah. Ada satu asar yang dibawakan oleh Imam Sa'id ibn al-Musayyib atau Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, seorang ulama besar dari tabi'in, menantu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau katakan, "La taqul li sahibika ya himar." Jangan kau katakan saudaramu sesama manusia dengan hei keledai, ya kalb, hei anjing, ya khinzir, hei babi, dan lain sebagainya. Fayaqulu laka yaumal qiyamah, karena nanti Allah akan berkata kepadamu pada hari kiamat, "Atarani khalaqtu kalban?" Apakah kau lihat aku ciptakan hambaku ini seekor anjing, atau aku ciptakan dia seperti seekor babi dan lain sebagainya? Na'udzubillah min dzalik. Tidak akan sanggup kita menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ini. Sibabul muslim fusuqun. Menghina saudaramu semuslim adalah satu kefasikan, saudaraku, sahabat Al-Banna TV dimanapun Anda berada. Sedih rasanya hari ini kita lihat bagaimana kita sesama muslim hanya karena berbedaan pilihan kemudian mudah melontarkan kata-kata menyakitkan atau kata-kata pedas menghina makhluk yang Allah ciptakan dengan sempurna kita. Ada satu kisah yang menarik, sahabat Al-Banna TV dimanapun Anda berada. Kisah ini dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Di masa Khalifah Al-Mansur, salah satu khalifah yang sangat berpengaruh pada dinasti Bani Abbasiyah, ada seorang yang sangat mencintai istrinya, hubban syadidan. Cintanya kepada istri demikian besar. Laki-laki ini bernama Isa bin Musa al-Hashimi. Ya. Kana Isa bin Musa al-Hashimi yuhibbu zawjatahu hubban syadidan. Isa bin Musa al-Hashimi adalah seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Faqala laha yauman. Beliau berkata suatu hari kepada istrinya, dan dari ucapan beliau kepada istrinya membuat gempar satu negeri, bahkan membuat bingung seluruh para ulama. Sehingga Khalifah Al-Mansur harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Allahu Akbar. Apa masalah yang dihadapi oleh Isa bin Musa Al-Hashimi? Sahabat Al-Banna TV,
dimanapun Anda berada, beliau suatu hari berkata, faqala laha yauman, suatu hari Isa bin Musa al-Hashimi berkata kepada sang istri, anti taliqun salasan in lam takuni ahsan minal qamari. Kau istriku tercerai 3 kali langsung cerai jika kau tidak lebih cantik dan lebih indah daripada bulan. Allahu Akbar, saudaraku yang dimuliakan Allah. Fanahadat wahtajabat anhu. Setelah sang istri mendengar ucapan Isa bin Musa al-Hashimi, kau akan cerai 3, dan cerai 3 berarti tidak bisa lagi menjadi istrinya. Kau akan tercerai talak 3 jika kau tidak lebih indah dan lebih cantik daripada bulan. Bulan purnama, saudaraku. Keindahannya luar biasa. Yang selalu dijadikan subjek untuk menggambarkan keindahan seorang manusia. Maka wanita ini pun mulai ragu-ragu, bangkit, menghindar dari suaminya karena bingung dengan statusnya, apakah masih menjadi istri dari Isa bin Musa al-Hashimi ataukah telah tercerai dengan talak 3. Wa qalat talaqtani. Sang istri kemudian berkata, apakah kau telah menceraikanku wahai suamiku? Wa bata balilatan azimatan. Malam itu keluarga ini pun kebingungan apa sebenarnya yang sudah terjadi. Sang suami juga tidak tahu apa yang dia katakan. Sang istri juga bingung dengan statusnya, apakah masih menjadi istrinya atau telah tercerai 3, karena tidak tahu apakah dia jauh lebih indah dan lebih cantik daripada bulan purnama. Khalifah Al-Mansur mendengar berita ini. Falamma asbaha ghada ila daril Mansur. Ketika sudah pagi datang, mereka berdua pun pergi menemui Khalifah Al-Mansur. Khalifah Al-Mansur pun kebingungan dan segera mengumpulkan seluruh fuqaha. Fastahdhara al-fuqaha wastaftahum. Semua ahli fikih yang ada di kota, semua ahli fikih yang ada di negeri itu dipanggil dan dihadapkan kepada Khalifah Al-Mansur. Wastaftahum. Khalifah pun meminta fatwa kepada mereka tentang status pernikahan Isa bin Musa al-Hashimi terhadap istrinya, apakah sudah tercerai ataukah belum. Fa akhbarahul khabar wa adhhara al-Mansur jaz'an aziman. Apa kata para fuqaha yang hadir ketika itu? Mereka, para ahli fikih mengatakan, faqala jami'u man hadar. Berkatalah seluruh ahli fikih yang diundang oleh Khalifah Al-Mansur. Kata mereka, qad tulliqat. Wahai Khalifah, sungguh wanita ini telah tercerai. Atau wanita ini statusnya telah diceraikan oleh sang suami. Sahabat Al-Banna TV dimanapun Anda berada, sekali lagi saya mengingatkan kita semua untuk berhati-hati dengan kata-kata ini. Karena kata-kata ini dalam rumah tangga punya konsekuensi yang berat. Salasatun jadduhunna jaddun wa hazluhunna jaddun. Ada 3 hal perbuatan yang seriusnya dihukumi serius, bercandanya pun dihukumi serius. An-nikah wa talaq wa raj'atu. Pernikahan, tolak, perceraian, dan rujuk. Maka jangan pernah bermain-main dengan kalimat ini, sahabat Al-Banna TV dimanapun Anda berada. Illa rajulan wahidan. Yang menarik, sahabat Al-Banna TV, Khalifah Al-Mansur melihat tinggal ada 1 orang yang dari sejak tadi, ketika para ahli fikih didatangkan dan dimintai fatwanya, ada 1 lagi ulama yang hanya terdiam mendengarkan pemaparan para ahli fikih di negeri itu. Min ashabi Abi Hanifah. Laki-laki ini adalah seorang ulama besar, ya, penganut mazhab Abu Hanifah dan termasuk sahabat Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Fa innahu kana sakitan. Dari tadi Khalifah Al-Mansur melihat kenapa ulama ini hanya diam mendengarkan pemaparan para ulama-ulama yang lain dari beberapa mazhab. Faqala lahu Al-Mansur. Maka berkatalah Khalifah Al-Mansur kepada
imam ini. Ma laka la tatakallam, wahai guru, wahai syekh, wahai alim, saya perhatikan Anda dari tadi diam dan tidak berbicara. Apa yang membuat Anda tidak berbicara? Sebagai seorang alim, dia tahu betul bagaimana adab. Adab untuk mendengarkan penjabaran dan penjelasan dari ulama yang lain. Tidak menyela satupun ucapan dari para ulama ketika mereka menyebutkan ijtihad dengan berbagai macam dalilnya. Sehingga kemudian mengambil keputusan bahwa Isa bin Musa statusnya telah bercerai talak 3 dengan istrinya. Maka laki-laki ini ternyata tidak setuju dengan apa yang didengar dari para ulama-ulama yang hadir. Allahu Akbar. Maka khalifah pun kemudian mengatakan, bagaimana pendapat Anda? Laki-laki ini mengatakan, aku pun memiliki pendapat yang mohon maaf berbeda dengan para ulama yang hadir dalam majelismu ini, wahai khalifah. Laki-laki, sahabat Imam Abu Hanifah ini kemudian membacakan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattin wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya Amirul Mukminin, wahai khalifah Amirul Mukminin, fal insanu ahsanul asya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terindah, yang terbaik. Wala syai' ahsan minhu. Tidak ada yang lebih baik dan lebih indah daripada manusia, makhluk yang Allah ciptakan. Faqala al-Mansur li Isa bin Musa. Maka dengan bahagianya Khalifah Al-Mansur berkata kepada Isa bin Musa, al-amru kama qala rajul. Wahai Isa, kau dengar itu? Maka sungguh keadaanmu, kondisi pernikahanmu, hasil keputusannya adalah sebagaimana pendapat imam ini. Imam ini, kau dengar bahwa manusia adalah makhluk terindah dan terbaik yang Allah ciptakan. Sehingga fa'aqbil ala zaujatik, terimalah kembali istrimu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sahabat Al-Bana TV. Maka manusia adalah makhluk yang terbaik dan terindah, bahkan lebih indah daripada bulan purnama. Karena Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi perhatikan saudaraku, ingat, hati-hati, ayat ini tidak berhenti di sini. Manusia adalah makhluk terindah, terbaik yang Allah ciptakan. Tetapi kemudian jangan sampai statusnya sebagai makhluk yang terbaik, status kita sebagai makhluk yang terindah, hina, dina, rendah karena dosa dan kekufuran yang kita lakukan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi kemudian kami hinakan manusia dalam kondisi yang sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Kenapa manusia menjadi hina? Kenapa kita menjadi rendah? Kita hina dan rendah karena jauh dari Sang Pencipta. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.